Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intani Dewi selaku dosen pembimbing dan Bapak Bagus Purwanto selaku dosen penguji. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurjanah dengan NIM J3J818396. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan akhir saya yang berjudul Peningkatan Produksi Ayam dengan Mengubah Kandang Open House menjadi Kandang Panel pada Kelompok Ternak ATG Kandang Hanafi 2. Yang menjadi latar belakang penulisan yang pertama itu ada peningkatan permintaan terhadap daging ayam ras yang ditinjau dari faktor meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan, serta pendidikan masyarakat. Yang kedua, terdapat dua jenis kandang dalam pemeliharaan ayam broiler, yaitu ada kandang open house dan kandang closed house. Sedangkan ada perbedaan produktivitas dari ayam yang dipelihara dalam kandang open house dan kandang closed house. Pada kandang Hanafi 2 ini terdapat dua jenis kandang, yaitu kandang open house dan kandang tanam atau kandang semi closed house. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu metode kajian pengembangan bisnis. Lokasi dan waktu PKL. PKL dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 hingga 30 April 2021 yang dimana kandang Hanafi 2 ini berlokasi di Jasinga, Bogor. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan itu sebagai data primer dan data sekunder. Untuk penetapan strategi pengembangan bisnis ini menggunakan analisis SWOT, sedangkan untuk metode kajian pengembangan bisnisnya itu menggunakan studi kelayakan bisnis yang ditinjau dari aspek pemasaran, produksi, finansial, sumber daya manusia, manajemen, dan lainnya. Selanjutnya ada keadaan umum perusahaan. Ada sejarah perusahaan. Kelompok ternak ATG merupakan kelompok ternak yang fokus pada bidang budidaya ayam broiler. Kelompok ternak andalan tahu gemilang ini resmi didirikan pada bulan Oktober tahun 2019 dan kelompok ternak ATG ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Tri Group. Kegiatan utama dari kelompok ternak ATG ini adalah budidaya ayam broiler serta penjualan ayam hidup atau live birds. Saat ini kelompok ternak ATG memiliki beberapa kandang yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya ada struktur organisasi di mana paling atas itu merupakan direktur dan ada dua bagian, yaitu ada bagian kandang dan bagian kantor. Selanjutnya ada sumber daya perusahaan. Yang pertama ada sumber daya fisik, ada lahan yang dimiliki oleh kelompok ternak ATG ini seluas 5 hektar yang merupakan lahan perusahaan. Dan ada prasarana dalam kandang Hanafi 2 ini seperti mes karyawan, gudang pakan, gudang sekam, gudang peralatan, pos keamanan, dan lainnya. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan penunjang proses budidaya ayam broiler seperti tempat makan, tempat minum. Selanjutnya ada tirai, ada pemanas, maupun ada kipas. Selanjutnya ada sumber daya manusia, di mana terdapat 16 karyawan yang ada di kandang Hanafi 2 ini untuk 13 orang ABK, 1 orang kepala kandang, 1 orang supervisor, serta 1 orang kepala unit produksi. Selanjutnya untuk sumber daya keuangan, modal awal didirikan kelompok ternak ATG ini merupakan modal perusahaan yang berasal dari pimpinan perusahaan. Selanjutnya ada unit bisnis, di mana ada alur proses budidaya ayam broiler. Yang pertama ada pengadaan input produksi seperti DOC, pakan, sekam, maupun obat-obatan. Ada proses produksi yang mana pertama itu ada persiapan kandang, persiapan input produksi, proses pemeliharaan, serta panen. Yang pembahasan ketiga yaitu kajian pengembangan bisnis, di mana pada analisis lingkungan internal maupun eksternal perusahaan terdapat 3 analisis. Yang pertama, analisis lingkungan makro yang ditinjau dari faktor politik dan peraturan pemerintah, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor teknologi, serta faktor ekologi. Selanjutnya ada faktor analisis lingkungan industri yang ditinjau dari faktor pesaing, pemasok, pelanggan, pendatang baru, dan produk substitusi. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal perusahaan yang ditinjau dari aspek pemasaran, produksi, aspek manajemen, sumber daya manusia, serta keuangan.
Dalam penentuan ide bisnis yang dihasilkan yaitu peningkatan produksi ayam dengan mengubah kandang open house menjadi kandang tunnel pada kelompok ternak ATG kandang Hanafi 2, di mana strategi ini merupakan strategi WO dengan meminimalisir kelemahan yang dimiliki perusahaan untuk menangkap peluang di depan. Jadi kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu kapasitas produksi kandang yang berbeda antara kandang open house dan kandang tunnel, produktivitas kandang open house dan tunnel yang berbeda, serta produktivitas yang rendah untuk kandang open house, serta untuk peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yaitu pertama ada tingginya minat masyarakat pada daging ayam, peningkatan pertumbuhan penduduk, kondisi pasar yang meningkat, serta perkembangan teknologi di dunia peternakan. Selanjutnya ada rencana pengembangan bisnis. Yang pertama ada perencanaan produk, yaitu produk yang di sini ada live bird broiler. Jadi dari dalam pengembangan bisnis ini tidak ada penambahan produk. Live bird broiler merupakan salah satu, maksud saya satu-satunya produk yang ada dari kelompok ternak ATG ini. Jadi live bird ini dijual mulai dari ukuran 0,8 kilo atau 8 on hingga 2,4 kilo. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran, ada 3 yaitu analisis STP, kondisi pasar, serta strategi pemasaran. Yang pertama ada analisis STP. Yang pertama segmentasi. Segmentasinya itu berdasarkan geografis yaitu dari wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk aspek demografisnya itu dari sisi pekerjaan itu para pengepul ataupun broker. Selanjutnya ada target pasar yaitu merupakan RPA atau rumah potong ayam serta para broker atau pengepul yang berada di wilayah sekitar kandang Hanafi 2 seperti wilayah Bogor, Depok, Bekasi maupun Tangerang. Selanjutnya untuk posisi pasar, kelompok ternak andalan Tangguh Gemilang ini menempatkan posisi sebagai produsen ayam broiler yang mampu memenuhi kebutuhan para target pasarnya. Selanjutnya ada kondisi pasar, di mana komoditas ayam merupakan salah satu produk yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa produk ayam digemari oleh masyarakat itu karena harganya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan komoditas daging penyedia protein hewani lainnya, seperti misalnya daging sapi. Selanjutnya ada akses yang mudah didapatkan. Selanjutnya ada ketersediaan produk unggas yang semakin beraneka ragam serta semakin mudah untuk dimasak dengan beraneka ragam masakan. Selain itu adanya kecenderungan saat ini perilaku konsumen yang semakin beralih dari daging merah ke daging ayam dengan alasan kesehatan. Di sini ada bauran pemasaran yaitu 4P. P yang pertama itu produk. Produk sini yang dimaksudkan yaitu ayam hidup atau live bird yang dijual dengan ukuran mulai dari 0,8 kilo hingga 2,4 kilo. Selanjutnya ada price. Price-nya ini ditetapkan berdasarkan ukuran ayam yang didapatkan biasanya dari perkumpulan para marketing atau bagian marketing untuk perusahaan-perusahaan yang fokus pada bidang budidaya ayam broiler. Yang ketiga itu ada place. Jadi kelompok ternak andalan Tangguh Gemilang ini tidak memiliki tempat distribusi yang terpisah dengan proses produksi. Jadi untuk tempat distribusinya itu langsung di kandang Hanafi 2 ini. Selanjutnya itu kelompok ternak ATG ini tidak menyediakan alat transportasi untuk mengantar ayam hidup ini. Jadi jika ada konsumen yang ingin menangkap di kandang Hanafi 2 contohnya, jadi membawa sendiri mobil seperti truk atau pick up langsung datang ke lokasi kandang. Selanjutnya promosi. Dalam promosi ini lebih ditekankan pada promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Sedangkan untuk penawaran produk itu menggunakan media sosial seperti WhatsApp dari pihak marketing langsung ke para broker atau rumah potong ayam. Selanjutnya ada perencanaan produksi di mana ada prasarana seperti lahan, kandang, dan kebutuhan peralatan maupun perlengkapan. Di sini lahannya 5 hektar, di mana 5 hektar tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak ATG. Selanjutnya ada kandang, di mana ada 10 kandang open house dan 3 kandang tunnel. Serta ada input produksi dan proses produksi. Di sini merupakan contoh
gambar dari kandang open house dan kandang tunnel, di mana sebelah kanan itu merupakan, sebelah kanan saya maksudnya, ada kandang open house. Sini ada 10 kandang open house dengan ukuran kandang yang berbeda-beda. Dan selanjutnya ada 3 kandang tunnel di kandang Hanafi 2 ini. Selanjutnya ada masuk ke proses produksi, di mana pertama itu ada persiapan kandang. Persiapan kandang ini merupakan yang pertama ada pencucian kandang maupun peralatan-peralatan dalam kandang. Dalam pencucian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama menggunakan air bersih, menggunakan deterjen, cairan deterjen. Yang kedua itu menggunakan, yang ketiga itu menggunakan cairan disinfektan. Selanjutnya persiapan inputnya itu seperti DOC, pakan, sekam, dan obat-obatan. Selanjutnya ada pemeliharaan ayam. Yang pertama itu ada penanganan DOC. Biasanya penanganan DOC ini merupakan salah satunya kegiatannya menyalakan pemanas itu 2 hingga 3 jam sebelum kedatangan DOC. Selanjutnya pembuatan larutan gula untuk menambah energi pada DOC. Yang kedua dalam pemeliharaan itu culling atau afkir. Afkir ini bertujuan untuk mengurangi ayam-ayam yang tidak berpotensi untuk tumbuh. Jadi biasanya pada hari ke-7 itu dilakukan seleksi, di mana jika ayam-ayam terdapat cacat atau kelainan, biasanya langsung diafkir atau dimusnahkan. Yang ketiga itu ada pemberian pakan secara ad libitum, penimbangan bobot harian, serta program medikasi. Selanjutnya adalah panen. Tahap terakhir itu panen. Panen biasa dilakukan 2 tahap, yaitu panen penjarangan serta panen raya. Panen penjarangan ini biasa dilakukan untuk mengurangi populasi dalam kandang. Sehingga semakin besar ayam kan populasinya kepadatannya semakin meningkat. Jadi dikurangi pada saat panen penjarangan. Selanjutnya ada kapasitas produksi, di mana ada 10 kandang open house. Di sini terlihat ada peningkatan kapasitas produksi setelah pengembangan atau setelah dijadikan kandang tunnel, karena kapasitas produksi atau kapasitas kandang untuk kandang open house itu hanya sekitar 8 hingga 9 ekor per meter persegi, sedangkan untuk kandang tunnel itu menjadi 15 hingga 16 ekor per meter persegi, sehingga adanya kenaikan kapasitas. Selanjutnya itu kriteria keberhasilan produksi, di mana dalam terakhir itu ada penilaian keberhasilan produksi yang ditinjau dari 4 aspek, ada bobot panen, depresi, FCR, serta IP. Dalam sebelum pengembangan bisnis, bobot panen yang biasa dicapai itu hanya 1,68 kilo. Sedangkan yang ingin dicapai setelah pengembangan bisnis itu sekitar 1,9 hingga 2 kilo. Selanjutnya untuk kematian, sebelum pengembangan bisnis itu mencapai 4%, setelah ada pengembangan bisnis ini yang ingin dicapai itu 2%. FCR-nya untuk sebelum pengembangan sebesar 1,45, sedangkan setelah pengembangan menjadi 1,4. IP-nya itu sebelum pengembangan sekitar 330, setelah pengembangan atau setelah di-upgrade menjadi kandang tunnel itu menjadi lebih dari 390. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Tidak ada perubahan dalam jumlah sumber daya manusia, hanya saja ada peningkatan untuk pengetahuan pekerja, khususnya untuk anak buah kandang. Jadi pemeliharaan ayam dalam kandang tunnel ini memerlukan pengetahuan yang lebih. Jadi pekerja harus bisa membaca situasi dan keadaan ayam untuk mengatur suhu maupun kecepatan angin. Jadi jika kondisi ayam kedinginan ataupun kepanasan, para ABK ini harus bisa membaca kondisi seperti itu sehingga bisa mengatur suhu maupun penggunaan kipas dalam kandang sehingga ayam menjadi nyaman dan tidak menurunkan produktivitas ayam. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Kelompok ternak andalan tahu gemilang ini memiliki beberapa supplier sapronak yang sudah bekerja sama. Misalnya di sini terdapat sapronak DOC dari PT CTU dan PT Java Comfit. Untuk pakannya itu ada PT Java Comfit dan PT Carun Pokpan Indonesia serta PT KL Agrofood Feed Mill. Serta ada supplier dari obat dan vitamin yaitu PT Mensana Aneka Satwa.
Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Dalam pelaksanaan perencanaan organisasi dan manajemen itu lebih ditingkatkan dalam fungsi POAC seperti planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Selanjutnya ada perencanaan finansial, di mana ada biaya investasi yang pertama, yaitu ada exhaust fan, heater, tempron, panel exhaust fan, layar, dan plafon kandang. Selanjutnya ada pengokohan kandang. Di sini pengokohan kandangnya itu 350.000 per meter persegi. Jadi pengokohan kandang ini harga yang ditetapkan itu untuk harga tenaga kerja maupun harga bahan-bahan untuk pengokohan kandang seperti kayu. Selanjutnya ada baby chick, hanging feeder, tempat minum otomatis, serta lampu. Nah, jumlah-jumlah yang disampaikan ini merupakan jumlah yang digunakan untuk mengubah 10 kandang open house menjadi kandang tunnel. Selanjutnya ada analisis laporan laba rugi, di mana total penerimaan sebelum adanya pengembangan bisnis itu hanya sebesar Rp8.224.358.400 menjadi Rp14.722.621.200. Setelah ada pengembangan bisnis, terjadi peningkatan penerimaan karena dari sisi bobot panen yang meningkat serta kapasitas produksi yang meningkat. Selanjutnya untuk laba bersihnya terjadi peningkatan sebelum pengembangan bisnis itu sebesar Rp270.655.487 menjadi Rp754.147.872. Selanjutnya ada proyeksi cash flow, di mana ada inflow-nya, yaitu hasil produksi dari penjualan ayam broiler, serta nilai sisa investasi. Ada outflow-nya dari biaya investasi maupun biaya produksi. Selanjutnya ada net benefit sebesar Rp2.956.446.000 dan diskon faktor serta NPV, IRR, dan net BC serta gross BC. Di sini kriteria keberhasilan investasinya. NPV di sini hasilnya Rp2.252.672.635, di mana lebih dari 0, dan IRR-nya 49%, itu lebih dari suku bunga deposito Bank BNI yang ditetapkan yaitu 2,25%, serta net BC-nya 1,96%, dan gross BC 1,02 maksud saya. Serta payback period 3,42 tahun, di mana lebih kecil dari umur bisnis yang ditetapkan yaitu 10 tahun. Terima kasih yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.